Gimana? Apa nih? Apa cerita Iya, kita nih? enggak, lu kan lagi online. Gimana kalau kita diskusi aja gitu daripada lu ngajar Boleh. juga nggak jelas? Ya, boleh. Siap. Diskusi kita hari Boleh. ini langsung fundamental masalah Tuhan gimana? Tentang masalah Tuhan ya. Ketuhanan Oke, ya. boleh. Fundamental masalah Tuhan tuh apa sih yang poin senternya tuh apa? Poin senternya agama banyak tapi Tuhan itu satu. Lalu kenapa agama yang Anda pilih Anda bisa katakan itu benar? Jadi ini kamu agak feedback, Daman. Saya dengar suara saya sendiri. Udah belum? Oke, udah. Ya, speakernya agak dikecilin. Oke. Bebas lah ya. Mungkin kalau memang mau tentang ngajar tentang hal-hal seperti itu boleh ya. Agama banyak ya. Jadi banyak agama, satu Tuhan gitu. Mm-mm. Oke. Ketika Tuhan ada satu dan saat saya memilih Islam dan saat Anda memilih Kristen, sudah pasti kita punya alasan yang kuat. Kenapa hal itu membuat Anda yakin bahwa pencipta langit dan bumi adalah Dia? Kan gitu. Jadi Anda menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan ya? Hanya ada satu Tuhan. Kalau saya nggak sepakat sih. Jadi itu kalau kita coba lah ya, boleh ya. Boleh. Jadi poinnya hanya ada satu Tuhan atau Tuhan yang benar gitu aja. Benar. Jangan deh ya, itu bukan tema. Pokoknya bebas lah ya, kita fundamental Tuhan aja lah. Oke. Jadi silakan argumennya silakan gitu. Siapa yang duluan ini? Terserah, mau Anda boleh, mau saya boleh. Ya udah Anda aja lah ya, karena Siap, Anda udah ya? siap lah. Oke, teman-teman. Oke. Kita mulai ya pelan-pelan seperti kemarin aja ya. Santai. Santai aja. Ya baik. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas masalah yang sangat fundamental di dalam kemanusiaan, yaitu ketika manusia melihat segala sesuatu itu yang memiliki hukum kausalitas, sebab dan akibat, itulah yang membuat manusia itu mencari causa prima. Apa itu causa prima? Sebab yang tak pernah disebabkan, akibat yang tanpa adanya sebab pemula. Kenapa seperti itu? Karena akan sangat ditolakkan oleh akal ketika dunia ini bisa berdiri di arah infinitum. Mana contohnya? Seperti saya, dilahirkan dari ibu saya dari ibu sampai tiada batas, itu ditolakkan oleh akal. Sedangkan apapun yang kita uji di muka bumi ini, segalanya itu punya yang namanya pembatas. Hingga kita akan mencari causa prima. Lalu kebenaran terhadap kausalitas, kebenaran terhadap causa prima, kita harus meninjau dulu arti kebenaran tersebut. Dari mana pemutusan kebenaran? Apakah kebenaran itu dapat dikatakan benar setelah kemudian banyaknya yang berpendapat itu benar? Ataukah kebenaran itu didatangkan daripada hal yang paling spesial diciptakan Tuhan, yaitu akal? Misalnya, saya kasih contoh. Kalau seluruh dunia mengatakan api itu dingin, tapi di alam pembuktian akal ataupun rasionalitas akal mengatakan bahwa api itu panas, maka rentannya manusia lebih memilih api itu panas daripada seluruh dunia yang mengatakan api itu dingin. Sekarang kita masuk kepada yang namanya Tuhan, Sang Pencipta. Maka kebenaran Tuhan, kita lihat di tahun 2025, yang disuguhkan kepada kita adalah pemahaman-pemahaman orang yang dahulu. Islam datang kitab sucinya dari dahulu. Kristen datang dari dahulu. Buddha, Hindu, semuanya kitab-kitab suci yang datang daripada masa legenda itu. Pertanyaan kita, kenapa kemudian kita harus percaya omongan orang terdahulu terhadap Tuhan? Kenapa kita tidak putuskan Tuhan versi kita hari ini? Kenapa kita harus mengafirmasi di balik tulisan lalu mengimani? Misalnya, kita hari ini membaca tulisan misalnya daripada agama teman kita di sebelah, membaca Yesus jadi Tuhan. Saya membaca Al-Quran, Allah jadi Tuhan. Orang Hindu membaca, maka Brahman, Siwa, Krishna jadi Tuhan. Maka menunjukkan apa? Ada 3 yang sering disuguhkan dalam keagamaan.
Tiga yang sering disuguhkan dalam keagamaan. Pertama, doktrinal. Wajib percaya. Yang kedua, histori. Sekarang histori, tidak ada yang namanya agama itu dapat dibenarkan daripada histori. Kenapa? Karena setiap agama punya historinya masing-masing yang diyakini benar oleh setiap makhluknya yang beragama tersebut. Kalau kita beradu, bahwa sejarah Kristen paling benar. Lalu bagaimana dengan sejarah Hindu yang mereka sendiri lebih awal daripada sejarah agama Abrahami? Ya bagi mereka itu benar. Yang ketiga, dipercaya kebenaran tersebut, yaitu rasionalitas. Di mana akankah agama itu mampu menciptakan hasil pikir yang jitu, yang objektif, yang setiap manusia ketika kemudian diberikan pikiran dapat berpikir inilah Tuhan. Artinya, ketika kemudian kita memusatkan otak, mengabaikan setiap histori, mengabaikan setiap doktrin, bisakah kita memutuskan bahwa di antara setiap agama yang menyuguhkan Tuhan, inilah yang benar? Hingga kemudian kenapa saya memilih Islam? Karena saya tahu bahwa isi daripada Al-Quran itu semuanya tentang postulat akal. Apa itu postulat? Postulat itu adalah kebenaran yang absolut, yang setiap pola pikir manusia jika ingin berpikir akan menemukan Tuhan sama persis seperti yang dikatakan Al-Quran. Maka menunjukkan hari ini yang akan kita perdebatkan, mulai daripada pertanyaan saya yang pertama, jikalau Anda mengatakan Kristen benar, maka tolong ajarkan saya untuk Kristen dan bagaimana cara memahami kekristenan sebagai ajaran yang benar. Sebelum saya memaparkan kenapa Islam itu menjadi agama yang benar. Dan saya ingin tahu dari arah mana Anda bisa meyakini bahwa Kristen ini benar-benar datang dari Tuhan yang mewartakan info terhadap dirinya dan tentang siapa dirinya. Silakan. Oke, baik ya. Ini kita thank you ya buat teman-teman yang udah support ya. Ini kita langsung mulai aja ya. Shalom buat teman-teman semua yang udah hadir, yang udah selalu tap-tap layar, yang udah nge-give juga, yang udah share-share. Thank you buat teman-teman semua ya. Hari ini kita baru bergabung lagi untuk diskusi dengan teman-teman kita yang beragama Muslim. Dan hari ini karena kita juga belum ada temanya, tapi langsung udah ada fundamental Tuhan, nggak jadi masalah ya. Kita namanya juga diskusi ya. Dan saya kira tentang fundamental Tuhan ini kita akan mengajarkan segala sesuatu tentang yang namanya kebenaran ya, karena Tuhan itu pasti benar teman-teman semua. Tuhan itu kalau di dalam kekristenan jelas ya, orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan itu tidak mendatangkan yang namanya kejahatan atau apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Tuhan itu pasti adil. Dan kenapa orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 3 ayat 16 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku ia tidak akan binasa. Ya. Dan segala sesuatu itu pada mulanya itu bersama-sama dengan Yesus ya. Firman ya, kita buka aja lah ya supaya teman-teman semua juga memahami dan mengerti. Ya, kenapa orang Kristen itu percaya? Kenapa dalam kekristenan itu kita percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi ini tentang ketuhanan, fundamental Tuhan ya. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Firman itu adalah Allah, ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kita langsung loncat aja. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yaitu makanya orang Kristen percaya tentang yang namanya Bapa sebagai tujuan, ya, Yesus sebagai jalan kebenaran, dan Roh Kudus sebagai penuntun kita.
Ya, semua itu tidak terlepas karena fungsinya, ya, fungsi dari yang namanya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, ya, itu mereka dengan fungsi-fungsinya. Jadi kalau kita sebagai contoh, ya, karena contohnya lah, ya, Anda mau ke suatu tempat, ya, Allah itu, Bapa itu sebagai tujuan, ya, Anda mau ke Mall Kelapa Gading lah. Yesus itu adalah jalan yang benar, ya. Kemudian Roh Kudus adalah orang yang membimbing kita semua supaya terus ke jalan yang benar itu. Ya, jadi itu sesimpel itukah Tuhan yang benar? Ya, karena kalau kita mau menalarkan, ya, tentang ketuhanan, tentang kealahan itu tidak bisa masuk akal logika kita sebagai manusia. Karena akal kita itu terbatas, ya. Dan satu hal, Tuhan Yesus itu mengajarkan kebenaran kepada kita semua. Tidak pernah ada yang bertentangan di dunia ini dengan hukum kasih. Ya, kalau bagaimana kita berpikir, kenapa kita punya Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang datang dengan kasih karena menyatakan kasihnya kepada kita semua. Itu pun sama seperti orang tua kita. Ya, Tuhan kita itu mengajarkan kasih, dia mengajarkan kebenarannya lebih dahulu kepada kita semua dengan perbuatan yang nyata. Sama seperti orang tua kita ketika waktu kita masih kecil, kita diajarkan untuk bagaimana dia mengasihi kita. Ya, dia merawat kita dari kecil, dia menjaga kita sampai kita tumbuh dewasa, kita menjadi orang yang berguna, ya, bagi orang tua kita. Kita harus tunduk dan patuh kepada orang tua kita semua, ya. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan juga kepada kita. Dia datang untuk melayani kita, ya, supaya kita tahu nih siapa Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang nyata. Ya, itu sebagai analogi saja. Kalau kita mau menalarkan Tuhan seperti apa, ya, kalau di sebelah katanya Tuhannya yang paling benar. Dan saya sudah jawab, ya, cara dengan yang benar bahwa Allah itu pasti kasih dan Allah itu adil dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum Allah. Bagi saya banyak Tuhan di dunia ini, ya, tetapi hanya satu yang benar. Ya, silakan, karena dikatakan mereka juga kan ada Tuhan di negeri Mekah. Nah, kalau saya sudah menyatakan bahwa kebenaran itu dengan bukti yang nyata, saya ingin tahu nih kepada teman-teman Muslim, ya, apa perbuatan Tuhan Anda, Tuhan yang nyata Anda, perbuatan nyata Tuhan di negeri Mekah itu yang disembah oleh Muhammad. Silakan. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk penjelasan kita. Oke, secara umum daripada narasi Bang Robert, lebihnya kita akan dapati bahwa segala sesuatu sifatnya daripada afirmasi teks, di mana adanya bacaan, maka adanya seseorang yang disembahkan. Sekarang pertanyaannya, bisakah kejadian yang sama itu juga terjadi pada saya? Coba diperhatikan teman-teman. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Kristen percaya terhadap Tuhannya ketika ada teks yang mereka bacakan, yang itu secara turun-temurun dipercaya, mereka baca dan kemudian mereka tuhankan. Karena atas kehadiran daripada afirmasi yang secara turun-temurun, keluarganya hari ini beriman terhadap hal tersebut. Sekarang kalau kita balik bertanya, andai kan dulu ibu Anda adalah seorang Hindu, tidak mungkin hari ini Anda percaya Yesus. Maka hari ini Anda adalah pengagung Brahman, Siwa, dan Krishna. Menunjukkan apa? Itu adalah afirmasi doang. Ketika Anda mengatakan Tuhan yang nyata, nyata secara apa? Kalau nyata secara pandang, Anda hanya melihat tulisan. Anda tidak pernah melihat Tuhan Anda. Bahkan di setiap agama manapun yang ada di muka bumi ini tidak pernah melihat Tuhannya. Melainkan daripada tulisan yang mereka baca lalu mereka percaya. Pertanyaan saya, Yesus bisa dituhankan karena setelah kemudian dibacakan. Maka setiap manusia juga bisa jadi Tuhan. Saya, Daman, andaikan ada tulisan yang bertuliskan Daman adalah Tuhan, Daman adalah penebus dosa, Daman adalah maha segalanya, Daman adalah Tuhan yang hidup. Tulisan tersebut diyakini 2000 tahun yang akan datang layaknya Yesus dituhankan sekarang, maka 3000 tahun yang akan datang Daman juga akan ikut dituhankan. Untuk menunjukkan apa? Sistem pikir terhadap Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana ini bisa dikatakan Tuhan, lalu kemudian masuk probability definisi yang lain terhadap
definisi yang pernah kita buat. Bagaimana maksudnya? Seperti yang saya bilang tadi. Kalau Yesus bisa dituhankan karena tulisan, maka Anda semua manusia ketika dituliskan Tuhan 3000 tahun yang akan datang, kalian juga akan kemudian dituhankan. Sekarang kalau kemudian dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, yang mana? Yang mana? Karena gini, ketika kita melihat oneness, Tritunggal, Marcion, Unitarian, dan beberapa denom di dalam kekristenan, mereka pegang dalil yang sama, tapi dengan pemahaman yang berbeda, tapi dengan saling menyesat-nyesatkan untuk menunjukkan apa? Mana yang namanya jalan kebenaran. Sama seperti kita bilang gini, jalan ke Solo melalui tol Cipularang, maka yang harus ditempuh adalah tol Cipularang. Ketika dikatakan inilah jalan kebenaran dan hidup, dipegang Unitarian, membidatkan semua denom selain Unitarian. Ketika dipegangkan Tritunggal, membidatkan oneness. Ketika dipegang oneness, membidatkan Tritunggal. Ketika dipegang Marcion, membidatkan yang lainnya. Dalil itu dipegang oleh semuanya. Dan semuanya mengatakan dirinya punya Roh Kudus. Oh, Tritunggal mengatakan, aku punya Roh Kudus. Bagi oneness, Tritunggal tak punya Roh Kudus. Lah bagi oneness, aku punya Roh Kudus. Bagi Tritunggal tak punya Roh Kudus. Untuk menunjukkan apa? Sistem kebenaran dan jalan kebenaran yang Anda paparkan tadi hanya sistem klaim belaka. Dalam 1 Korintus 12:3. Anda boleh buka. Tidak dapat mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Masalahnya Marcion yang mengatakan Yahweh adalah, mohon maaf kata-kata saya, iblis. Mereka mengatakan Yesus Tuhan. Tritunggal mengatakan Yesus Tuhan. Oneness mengatakan Yesus Tuhan. Ketika ketiganya mengatakan Yesus Tuhan dengan ajaran saling membidat-bidatkan dan saling menyesat-nyesatkan, lalu di mana jalan kebenaran dan hidup itu? Ketika kemudian kita masuk Kristen, kita pusing lagi nih, milih jalan kebenaran dan hidup. Untuk menunjukkan apa? Apa standarisasi kebenaran di balik Kristen ini dikatakan benar? Itu yang harus kita cari. Sehingga Tritunggal dapat berada di puncak atas. Ataupun oneness berada di puncak atas, ataupun Marcion berada di puncak atas. Kalau memang satu jalan kebenaran dan hidup. Kalau memang satu jalan kebenaran dan hidup, maka inilah yang menunjukkan apa? Pasti hanya ada satu penjabaran, pasti ada satu kesepakatan. Tapi faktanya, semua mengaku Yesus Tuhan, tapi semua juga ikut saling menyesatkan. Terima kasih, lanjutkan. Oke ya. Baik ya teman-teman semua, nggak apa-apa ya, kita terima aja dulu ya. Dan itulah ya, kalau kita tanya tentang kebenaran perbuatan nyata Tuhan mereka nggak bisa jawab karena memang nggak ada apa-apanya ya. Perbuatan nyata Tuhan di negeri Arab itu seperti yang dikatakan di dalam An-Naml 91, QS 27 ayat 91 itu nggak pernah ada hari ini. Jadi memang nggak bisa jawab. Ya, jadi teman-teman semua nggak usah heran dengan hal-hal seperti itu. Mujizatnya pun oleh nabinya pun juga nggak ada. Jadi kalau mereka hanya ngomong seperti itu ya jelas ya, kalau di dalam kekristenan itu kenapa kita bukan hanya melihat dari yang namanya segala sesuatu itu dari tulisan orang Kristen. Sejarah tidak pernah berubah karena ada. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu luar biasa teman-teman. Kenapa pada saat bangsa Romawi itu menjajah bangsa Israel? Selain bangsa Israel ini yang merupakan ketetapan Allah, ya, bahwa Allah telah menetapkan bangsa Israel ini akan turun seperti yang dikatakan Allah ketika waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Dari bangsa Israel lah yang akan turun yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa ada bangsa Romawi? Bangsa Romawi itu dikenal dengan orang-orang cerdas. Makanya kekristenan itu tanpa yang namanya Alkitab pun kita mengenal bahwa ada Tuhan Yesus yang memang datang ke dunia ini, hadir, kemudian mereka menuliskan Tacitus dan Basilides, itu bukan seorang Kristen, tetapi mereka menuliskan fakta sejarah. Jadi Anda tahu teman-teman ya, notaris itu berasal dari kata notorius. Dan itu berasal dari bahasa yang namanya Romawi, teman-teman. Kenapa harus mencatat? Mereka tuh selalu mencatat. Catatan-catatan di luar kekristenan itu membuktikan bahwa kalau kita tutup Alkitab kita,
Itu Tuhan Yesus itu nyata. Dia pernah hadir, dia pernah datang, dia pernah melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Itu semua tertulis di luar yang namanya Alkitab kami. Makanya tidak pernah ada keraguan terhadap yang namanya Tuhan Yesus. Bahkan Israel atau bangsa Yahudi pun yang mayoritasnya tidak selalu mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetap ada dalam sejarahnya. Anda pergi ke Israel, Anda bisa melihat kubur Yesus itu kosong. Artinya mereka menuliskan secara fakta sejarah, ya. Dan itu perbuatan nyata yang ada. Tuhan Yesus kemana, datang dari mana. Mereka menuliskan semuanya tanpa kita ada pun tertulis di yang namanya Alkitab itu. Kita nggak pakai Alkitab pun kita tahu. Tetapi tujuannya untuk apa Alkitab itu? Supaya kita mengetahui tentang ada yang namanya Tuhan yang pernah hadir dan hidup sampai hari ini. Tuhan yang nyata, Tuhan yang datang dengan mengajarkan kasih yang luar biasa. Dan tidak pernah ada hukum di dunia ini yang bertentangan dengan hukum kasih. Karena Tuhan menginginkan kita hidup dari surga. Kita hidup seperti di surga. Dan Tuhan itu pasti berasal dari suatu tempat. Ya kan? Kalau dia mengajarkan kepada kita semua, dia pasti mengenal yang namanya surga, teman-teman. Makanya kita punya tujuan yang jelas, yaitu kepada Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus ini pasti ya mengatakan bahwa aku berasal dari surga. Ya. Yohanes 6 ayat 38, sorry. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ini ada perkataan Yesus. Kok bisa ya kalau kita membaca di luar nalar manusia, oh ada manusia yang datang ke dunia ini, kemudian dia menjadi seorang yang mati, bangkit, dan terangkat ke sorga. Kemudian diperkuat lagi dengan Alkitab. Karena apa? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Teman-teman Muslim ini sering mengatakan bahwa mengutus aku ini, Yesus itu adalah utusan. Dan Yesus itu kalau dikatakan bahwa berasal dari surga karena dia mengenal tentang surga yang nyata. Karena dia mau kita itu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia mengajarkan tentang kerajaan surga yang tujuannya adalah bersatu dengan Allah dan tidak mungkin ada yang namanya kawin-kawin. Tuhan yang nyata mengajarkan perbuatan kasih yang nyata dan tidak pernah bertentangan dengan hukum manusia. Ya. Makanya tidak pernah ada di bawah kolong langit ini yang bertentangan dengan apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalian boleh cari di dunia ini di mana yang bertentangan dengan hukum kasih. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang bertentangan dengan hukum kasih. Makanya sekali lagi kutanya, apa perbuatan nyata Allahmu seperti yang dikatakan dalam An-Naml 91, ya. Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Apa perbuatan nyatanya? Itu aja, silakan. Oke, pertanyaannya adalah apa perbuatan nyatanya? Perbuatan yang nyatanya yaitu daripada faidatil Al-Qur'an, daripada Al-Baqarah ke An-Nas. Apa itu? Daripada kebinatangan Al-Baqarah ke An-Nas hingga jadi manusia. Apa itu manusia? Ketika manusia itu punya kesadaran terhadap fungsi otak. Kalau kita berbicara punya otak, seluruh binatang punya otak. Tapi bedanya dengan manusia, manusia punya kesadaran terhadap fungsi otak. Maka ketika manusia punya kesadaran terhadap fungsi otak, maka disitulah terwujudnya hukum moralitas. Misalnya Kristen dengan gempar-gempornya mengatakan kosah kasih. Sedangkan kasih tersebut tanpa harus beragama, ateis yang melakukan rasa kasih sayang, orang Buddha yang melakukan rasa kasih sayang, apakah karena Yesus? Tidak. Tanpa beragama pun kita juga bisa untuk mengasihi. Untuk menunjukkan apa? Bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan, bukan menciptakan kebaikan, bukan. Karena apa? Agama itu tugas mengekang manusia yang menganut agama tersebut untuk tetap baik. Tapi kalau Anda mengatakan kenapa Kristen menjadi agama benar? Karena kasih yang diajarkan di dalam Kristen. Anda nggak perlu Kristen untuk kasih. Dan Anda nggak perlu Kristen untuk jahat. Tanpa Anda Kristen pun, Anda bisa mengasihi anak yatim. Coba Anda pikirkan. Anda tanpa beragama, bisa nggak Anda menyayangi orang yang sedang mengemis? Bisa.
Bisa nggak Anda menyayangi orang tua Anda? Bisa. Haruskah beragama? Tidak perlu. Jadi kalau gempar-gempor kasih menjadikan landasan utama Anda untuk mengimani kekristenan, nggak perlu beragama, coy. Tanpa beragama kita natural untuk mengasihi orang. Untuk menunjukkan apa? Bahwa setiap agama mengafirmasi manusia untuk dapat mengasihi. Dan jikalau agama mengajarkan keburukan, maka tidak akan ada penganut agama tersebut, melainkan daripada framingan-framingan daripada pembenci agama tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika dia mengatakan, apa kehebatan daripada Allah Ta'ala mengangkat manusia daripada kebinatangan, yaitu Al-Baqarah, sampai An-Nas. Apa itu manusia? Ketika dapat menggunakan akal, dia bilang, Yesus itu ada. Walaupun Alkitab tidak ada. Sangat bohong. Itu sangat bohong. Dari mana kalian orang di tahun 2025 dapat mengetahui Yesus itu ada tanpa Alkitab? Nggak bisa. Tapi bisakah kalian mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada Al-Quran? Sangat bisa. Syarat Anda menggunakan akal. Ketika saya membuang agama saya, Anda membuang agama Anda, kita duduk dan mencari Tuhan. Apa yang akan kemudian kita katakan? Tuhan itu seperti apa, Bang Robert? Kalau Anda mengatakan Yesus, Anda masih terjebak tulisan. Maka menunjukkan apa? Kita buka datanya. Contoh nih. Bentar. Ketika Allah mengatakan dirinya nih, Laisa kamislihi syai'un. Mana dia? Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka ranah pembuktiannya itu bukan karena keyakinan. Bisa nggak untuk kemudian ini menjadi postulat? Postulat itu adalah sistem pikir manusia. Yang siapapun berpikir dapat menemukan ini. Postulat apa? Ketika saya bilang, Bang Robert, manusia beda nggak sama buaya? Beda. Buaya sama lembu beda nggak? Beda. Lembu sama meja? Beda. Meja sama genteng? Beda. Genteng sama sungai? Beda. Sungai sama laut? Beda. Sama Tuhan? Maka otak gila yang mengatakan sama. Hanya otak waras yang mengatakan bahwa Tuhan pasti berbeda dengan kata-kata apapun yang ada di muka bumi ini. Maka tanpa Al-Quran pun itulah hasil kesimpulan akal ketika kita di tahun 2025 tidak terjebak tulisan yang ada yang datang daripada masa dahulu. Disitulah kita akan paham bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Ketika kita menentukan postulat akal, dikatakan huwal awal, huwal akhir, huwal dhahir, huwal batin, bahwa dialah yang awal, dialah yang akhir. Kenapa? Karena itu sistem postulat akal. Ketika manusia mencari kausa prima, sang pencipta awal yang tak pernah diciptakan, maka jikalau ditemui yang namanya sang pencipta adanya kelahiran, maka kelahiran membatalkan arti maha awal. Ketika kemudian dia dikatakan kekal, maka kematian membatalkan arti kata kekal. Mau bagaimanapun narasinya, karena otak kita punya yang namanya diferensia. Kiri bukanlah kanan, atas bukanlah bawah, hidup bukanlah mati. Seperti itu. Lanjut. Baik ya, jadi thank you ya. Ini agak feedback dikit. Oke, jadi teman-teman semua ya, itulah sejarah ya. Kita tuh tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Jadi teman-teman semua ya, kekristenan itu tidak pernah yang bertentangan dengan fakta sejarah. Kalau dia ngomong tentang Tuhannya yang nyata, terus dia mengatakan bahwa kalau seandainya kita itu berpikir dengan akal, ya itu jadi ateis. Bagaimana kalian itu bisa ada di dunia ini, bisa banyak? Ya tentu saja dengan yang namanya ancaman. Tapi kita bukakan dulu ya, inilah kasih yang nyata teman-teman semua. Tidak ada satu manusia pun yang mengajarkan seperti ini. Ini tentang manusia yang mengajarkan ini. Tidak pernah ada satu profesor pun yang akan berkata seperti ini. Karena ini memang ajaran dari Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gak pernah ada kalau seandainya Tuhan Yesus gak katakan seperti ini, orang tidak akan pernah mengenal yang namanya mediasi Perma 1 tahun 2016. Hari ini diterapkan di Indonesia. Restoratif justice. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Indonesia saja mengadopsi ini loh.
Perma 1 tahun 2016 ya, Anda baca sendiri. Kemudian restoratif justice. Kenapa di Indonesia itu ada yang namanya mediasi? Karena Tuhan Yesus ajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau enggak kita hidup ini seperti binatang. Yang hebat akan menundukkan yang lemah. Nah, yang namanya rantai makanan aja. Kalau seandainya enggak ada ajaran kasih. Makanya tidak pernah ada di dunia di bawah kolong langit ini yang bertentangan dengan ajaran kasih. Anda cari ada hukum gak di dunia ini yang bertentangan dengan ajaran kasih? Tidak pernah ada. Ya, itulah bukti nyata selain dari tertulis dengan sejarah yang di luar Alkitab bahwa ada Basilides Tacitus yang menuliskan tentang Yesus Kristus, karena pada saat itu bangsa Romawi dengan catatannya, itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia merencanakan sesuatu untuk masa depan yang lebih baik. Makanya hukumnya pun tidak ada yang bertentangan dengan hukum di masa depan. Dengan kawin sama anak bocil, dengan yang namanya keluar dari agama. Ini saya tunjukkan ya. Satu hal yang mungkin Anda ya, umat Islam pun kenapa bisa banyak? Karena ini cara mereka, teman-teman. Kalau Anda mengatakan bahwa seandainya ya, kenapa Islam itu bisa banyak? Karena ini Sunan Nasai 3992. Ya, kita langsung aja. Beberapa orang keluar dari Islam. Kemudian Ali membakar mereka dengan api. Ya, ini Ibnu Abbas berkata, seandainya saya, maka saya tidak akan membakar mereka. Rasulullah bersabda, janganlah menyiksa seorang dengan siksaan Allah. Ya, seandainya saya, maka saya akan bunuh saja mereka. Rasulullah bersabda, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Ini adalah ancaman. Kenapa mereka bisa banyak? Karena mereka hanya berpikir ibadah itu kawin. Ya, kawin itu ibadah banyak. Setelah lu banyak, lu nggak boleh keluar dari Islam. Kenapa Islam bisa banyak? Bukan karena mereka berpikir, tetapi mereka dijebak. Lu hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu. Kemudian dia udah masuk. Lu keluar coba. Rasulullah yang bersabda, siapa yang ganti agamanya maka bunuhlah. Makanya kalau halal seperti ini tidak sejalan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Setiap orang berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini bertentangan, makanya hukum syariat Islam ini bertentangan dengan hukum di Indonesia. Mereka boleh banyak, tetapi kenapa? Karena sudah diancam duluan. Lu masuk, lu nggak boleh keluar. Itu hukum murtad, jelas kok. Tetapi kalau Tuhan Yesus ajarkan berbeda. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lu mau pilih apapun terserah. Karena Tuhan itu kasih, sama seperti pacar lu udah mengasihi lu. Lu mau pilih dia kembali atau tidak, ya nggak masalah. Itu kasih yang nyata. Beda dengan Allahmu yang mengajarkan. Bahkan Muhammad sendiri yang mengatakan, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Anda banyak karena kawin itu ibadah. Kemudian Anda kalau seandainya orang pindah agama, Anda akan bantai. Makanya saya tidak pernah mendengar di mana perbuatan nyata Allahmu ini. Ya, tidak pernah ada. Silakan. Oke teman-teman sekalian, sangat bullshit ya guys ya, mengatakan apa dikatakan bahwa kalau tanpa ada Tuhan Yesus membawa ajaran kasih, maka nggak ada orang yang dapat mengasihi. Itu bullshit. Hindu kagak baca Bible tapi saling sayang menyayangi. Buddha nggak usah baca Bible tapi saling sayang menyayangi. Bullshit kalau cuma karena Yesus. Orang tak beragama pun bisa menyayangi. Bullshit kalau karena Yesus. Nggak usah beragama dia, nggak usah baca Bible dia, hanya untuk menyayangi. Dia bilang, oh kasih banget, ajaran kami itu kasih banget. Siap, laksanakan bosku. Oke, kita kita baca ya teman-teman ya. Kita enak bacanya Matius 10:34 ya. Nah, jadi kan dibilang bahwa aku datang, doakanlah musuhmu, kan gitu. Kita tulis dulu Matius 10. Kita buka yang 34. Tuing. Nah, kita buka kan.
Kita tekan nih, kita pencet. Nah, kita pencet ya. Kok Korintus keluarnya ini? Matius, maksud aku nih kok Korintus. Nah, mana dia? 10:34. Ya. Nah, pertama-tama disambut dengan sesuatu yang sangat indah ya teman-teman ya. Kita baca. Wih, tinta merah nih, kirain tinta hijau tadi. Merah ya? Oh iya, merah ya teman-teman ya. Oke, kita baca ya bareng-bareng. Baca nih, bukan menafsirkan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Pecah piring. Early game udah pecah piring ya. Early game udah pecah piring ya. Oke. Di atas bumi, di bumi. Aduh, di bumi. Nah, satu lagi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan bawa apa teman-teman? Kan nggak mungkin bawa nasi padang, bawa pedang dong. Nah, oke, mungkin gini kan teman-teman kita Kristen bilang ya, bacanya satu perikop bang, baca satu perikop kita. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Salah apa bapak gue ya Allah? Salah apa bapak gue? Siapa lagi? Anak perempuan dari ibunya. Salah apa tuh anak? Menantu perempuan dari mertuanya. Salah apa lagi tuh anak ya Allah? Ini gara-gara datang yang tinta merah ini nih, dipisah-pisahin nih. Oh, satu perikop bang. Kontek satu perikop. Anda nggak punya Roh Kudus? Oke, masuklah Roh Kudus. Oke. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Serumah coy. Serumah coy. Bang, jangan kayak gitu Bang Daman. Satu perikop. Oke, satu perikop ya, janji ya. Oke. Siap, satu perikop. Masih tinta merah ya. Oke. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tinta hijau kali ini ya. Tinta hijau ini. Bang Daman, baca satu perikop Bang Daman. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wah, cara pikul salib gimana Bang Daman? Oh, cara pikul salib ternyata yaitu dengan cara di belakang, memisahkan anak daripada bapaknya, memisahkan bapak daripada anaknya, memisahkan menantu daripada cucu-cucunya dan semuanya. Sangat kasih ternyata teman-teman. Tinta hijau loh itu. Tinta hijau, kalian nggak boleh kayak gitu. Itu tadi tinta hijau ya teman-teman. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya mau kejar. Itu adalah keimanan dan sifatnya subjektif. Tapi yang saya mau kejar sebenarnya, tahu nggak teman-teman? Ketika menobatkan fakta teologi di balik sejarah itu nggak masuk akal. Karena fakta teologi di balik sejarah itu nggak menjadi fakta. Karena setiap agama, emang ada Hindu yang bilang sejarah gua salah, sejarah Kristen yang benar doang. Kagak ada Hindu kayak gitu. Karena bagi Hindu sejarah mereka benar. Dan sejarah Hindu lebih duluan daripada Yahudi, lebih duluan daripada Kristen, lebih duluan daripada Islam. Menunjukkan apa? Bahwa percaya sejarah di balik kebenaran Tuhan itu adalah cacat pikir. Karena setiap agama meyakini sejarahnya benar. Dan setiap sejarah keagamaan memiliki simpang siur dan cara berbeda dalam menemukan Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Menemukan Tuhan tidak bisa menggunakan sejarah. Oke, silakan dilanjutkan. Baik ya, oke. Kita sudah dengar ya tadi terkait dengan dia menyatakan bahwa seandainya ya kalau orang tidak mengenal agama maka dia hanya mengenal kasih ya. Coba Anda kasih saya sumber dari agama lain yang menyatakan sama seperti yang saya katakan tadi dalam Matius 5 ayat 44. Karena Anda nggak ngerti agama lain, ya. Sebaiknya agak feedback, Dalma. Jadi supaya kita tahu ya bahwa di dalam Hindu dengan adanya kasta berarti itu masih ada yang namanya Sudra Brahmana. Tapi saya nggak bahas itu, ya. Apakah itu kasih yang nyata? Nggak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, teman-teman. Ya, semua sama di mata Tuhan tuh semua sama. Ya, jadi kalau seandainya ada konsep reinkarnasi itu beda lagi nanti. Kita akan ngomong tentang agama lain itu berbeda. Ya, tentang kastanya itu berbeda.
Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana Islam yang ngaku-ngaku punya Tuhan, tetapi Tuhannya itu selalu bertentangan dengan hukum manusia. Ya, bahkan Islam sendiri itu boleh melakukan apapun, bahkan Nabi pun sendiri yang saat ini dia tidak yang namanya suri tauladan itu, tetapi tidak menjadi tauladan ketika waktu menikahi Aisyah di saat umur yang 6 tahun ini. Ya, jadi kalau kita melihat hukum Islam ini, saya kalau membaca, kebetulan saya mengerti hukum, kemudian saya melihat hukum Islam ini pun bertentangan dengan yang namanya hukum perkawinan. Di Indonesia ini kita menganut asas monogami, ya. Padahal orang Islam di Indonesia ini itu paling banyak, tetapi tidak mengenal yang namanya kita menganut asas monogami, bukan poligami. Artinya saya ini agak sedikit aneh ketika Anda berbicara dengan yang namanya menerangkan tentang bagaimana Yesus tadi. Itu jelas-jelas untuk orang yang murtad, dan Anda mempertegas apa yang saya sampaikan, bahwa kalau seorang murtad dia akan meninggalkan orang tuanya, dia akan meninggalkan sanak saudaranya, karena memang itu yang nyata. Tuhan Yesus pun sendiri sudah katakan itu memang untuk orang yang murtad. Dia akan memisahkan orang-orang seperti kalian ini, akan membenci orang-orang yang murtad. Jadi perikopnya itu sudah sangat jelas, Daman. Kau menjelaskan segala sesuatu yang memang barang siapa itu memikul salib, ya seperti itu. Kamu membuka ayat itu untuk mempertegas bahwa siapa yang keluar dari Islam memikul yang namanya salib, itu akan berpisah dengan orang tuanya. Anda pasti akan membenci orang yang mengikut Kristus. Karena Tuhan Yesus pun telah katakan supaya kita tetap bertekun dalam Yohanes 16 ayat 1-4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Sekarang tuh semua orang dikejar-kejar, takbir, Allahu Akbar. Habis lo. Ini Tuhan Yesus sudah katakan jauh sebelum kau baca ayat tadi. Tuhan Yesus sudah katakan dikejar-kejar. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang membunuh kamu. Takbir, Bali 1, Bali 2. Selesai dikejar-kejar Kristen itu. Karena apa? Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Ajaran macam apa dari Tuhan yang mana ini? Makanya tidak ada perbuatan yang nyata, hanya perbuatan yang namanya mencegah orang untuk keluar dari agamanya. Boleh poligami, beranak cucu, satu laki-laki bisa dapat 4 anak dalam 1 tahun, 4 istri loh ya. Jadi Anda bisa cari sebanyak-banyaknya, boleh beranak pinak, tetapi nggak boleh keluar. Makanya ini yang saya katakan, apakah di dalam hukum Anda ini yang namanya murtad ini, ya, apakah ini yang ajaran yang nyata, ajaran kasih? Di mana ajaran kasih Anda? Sampaikan satu dalil di dalam Al-Quran Anda tentang ajaran kasih. Atau ada kata mengasihilah, atau kata kasihilah. Kalau Anda bilang bahwa Hindu punya, Buddha punya, ateis pun punya kasih. Oke, kalau gitu deh, di ajaran Anda, coba tunjukkan satu dalil yang dikatakan di situ mengasihi. Ini adalah ajaran kasih, bukan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu konsep dari mana kalau hanya Allah yang Maha mengasihi? Kalian tidak diajarkan yang namanya mengasihi. Di mana sebutkan satu dalil di dalam Quran yang diajarkan untuk saling mengasihi? Kalau memang Anda bilang seperti itu, silakan. Kalau tidak bertentangan dengan yang namanya firman Tuhan yang hidup. Oke. Silakan. Ntar saya buka data dulu. Oke, teman-teman sekalian ya. Apa tadi? Jangan bawa bismillah berarti ya untuk ajaran kasih, siap. Ini apa kata Allah? Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah kedamaian di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Allah mau bilang apa? Jangan nanti engkau menama-namai dirimu seorang Islam.
hanya untuk mengadakan permusuhan di muka bumi ini. Mana contoh buktinya? Kita kasih lagi. Surat yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad kepada salah satu gereja. Apa isinya? Kata Nabi Muhammad, ini adalah pesan dari Muhammad bin Abdullah sebagai suatu perjanjian. Dan insya Allah semua Islam paham tentang surat ini. Dengan gereja, kalau nggak salah ingat saya namanya Gereja Santa Catherine. Udah. Mereka yang menganut kekristenan jauh dan dekat. Kami beserta mereka. Sesungguhnya aku, para hamba dan para pembantu dan para pengikutku membela mereka karena orang Kristen adalah wargaku. Dan demi Allah, aku menahan diri untuk melakukan apapun yang menentang mereka. Tidak ada paksaan boleh dilakukan untuk mereka. Juga tidak boleh hakim-hakimi mereka, disingkirkan dari pekerjaannya, maupun para biarawan mereka daripada biaranya. Panjang ini isi suratnya. Yang mau kita mau bilang bahwa itu surat jaminan daripada Nabi Muhammad SAW kepada orang Kristen. Itu menunjukkan apa? Itulah yang menjadi dalil. Ini sekali lagi saya tegaskan. Manusia itu punya rentanitas mempertahankan wilayah. Apa itu namanya? Mempertahankan zona yuridis. Apa itu? Misalnya, di daerah yang beragama Hindu, maka tidak mau minoritas di daerah tersebut menjadi mayoritas. Misalnya, Anda mengatakan bahwa di sini begitu sulit untuk membangun gereja. Ente salah negara aja. Ente salah negara aja. Untuk negara yang mayoritas Kristen, apabila ada pelarangan pembangunan masjid, nggak apa-apa. Kenapa? Ya kami sadar bahwa mayoritas tidak mau minoritas menjadi mayoritas. Sekarang, kalau Anda orang Indonesia pengen bangun gereja, coba bangun di Perancis. Bangun 1000 gereja. Kagak ada masalah orang Islam. Tapi masalahnya karena rentanitasnya manusia mempertahankan yang namanya mayoritas, tidak mau minoritas menjadi mayoritas. Itulah yang membuat Anda kesulitan sekarang. Karena Anda salah pilih negara. Sekarang kok nggak usah jauh, sekarang pergi ke ini aja. Pergi ke Bali. Ada musola namanya musola Asy-Syafi'iyah yang dilarang oleh umat Hindu Bali untuk terbangun. Maka kami umat Islam harus kacengin, kami dilarang bangun masjid. Kami dilarang bangun masjid, tolong. Ini agama Hindu jahat, masjid kami nggak boleh dibangun. Kagak ada orang Indonesia kayak gitu. Kami sadar, oh itu mayoritasnya Hindu. Sekarang untuk mayoritasnya Islam, mereka mempertahankan mayoritas, wajar coy. Lu ke tempat yang mayoritas Buddha, lu bangun 1000 gereja, diusir lu juga. Nggak usah di Islam, nggak usah di Indonesia. Lu karena salah menempatkan negara aja. Sekarang dia tadi mengaitkan bahwa masalah pernikahan dengan Aisyah. Oke, siap. Sekarang gini, di era Rasulullah hidup, ya, masih ada kafir Quraisy. Apa itu kafir Quraisy? Yang kalau ketemu Rasulullah, mereka menghina Rasulullah. Yang kalau ketemu Rasulullah, mereka melempar batu Rasulullah. Kalau ketemu Rasulullah, mereka memaki Rasulullah. Masalahnya, ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, kagak ada satupun yang menggugat. Jadi lu siapa yang menggugat Rasulullah? Kafir Quraisy aja yang mensayembarakan kepala Rasulullah ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah. Kagak ada. Kagak ada yang ini. Lu siapa? Sekarang kita melihat satu data, teman-teman. Lu sadar diri, Maria dibuat hamil sama Tuhan di umur berapa? Di umur 12 hingga 16 tahun. Gak sabaran banget nunggu dulu dong umur 20. Biar bocil gak hamil umur 12, umur 16. Biar bocilnya itu tunggu umur 25 ke umur 30. Gimana? Umur 12 ngempet banget mau lahir ke bumi daripada bocil yang berumur 12 hingga 16 tahun. Gimana sih ini? Nah, ini kalau kita berbicara bocil-bocilan, Tuhan bisa nunggu Maria berumur 30 tahun, tapi Tuhan ngebet di umur 12 sampai 16 tahun. Kan aneh, teman-teman. Gitu guys, lanjutkan. Oke ya, itu dia. Kalau ditanya di mana ajaran kasih dalam Quran, entah dia ngalur ngidul kemana. Jadi mood dikit bang. Ya jadi supaya kita jangan feedback.
Jadi kalau seandainya kalau kita tanya tentang hal-hal seperti itu kepada mereka, mereka nggak akan pernah ngasih, ya, karena memang tidak pernah diajarkan di dalam Islam itu untuk mengajarkan ajaran kasih. Ya, terkait dengan hal yang tadi disampaikan itu Saint Katerina itu di Mesir, itu gimana Muhammad pernah ke Mesir ya? Saya kalau baca-baca sumber-sumber kalian ini, saya agak aneh juga ya, kalau seandainya dikatakan di situ bahwa Muhammad itu adalah orang yang biasa mengajarkan kebenaran Tuhan, tetapi bagaimana kalau dia menulis surat Muhammad buta huruf juga, saya juga bingung bagaimana seorang buta huruf ini, ya ini seperti yang tertulis ya, mungkin dia bisa menulis ya, tapi ya ini teman-teman semua, Muhammad ini seorang yang cukup munafik, ya dia mengaku dirinya itu adalah seorang Rasulullah, tetapi karena dia seorang munafik pula, dia akan membantah dirinya sendiri itu adalah seorang rasul. Ya, makanya ini bukan dari ajaran yang benar. Kalau ajaran yang benar, ketetapan itu Allah itu ya dan amin. Sahih Bukhari 3920. Jadi ini ketika Muhammad mau masuk ke tanah Mekah, ya, di situ orang-orang pagan Quraisy itu mau menerima. Tetapi mereka dengan menulis selama 3 hari ketika kaum muslimin menulis surat perjanjian, tulis redaksi inilah ketetapan Rasulullah ya kepada orang-orang Quraisy. Ya. Orang Quraisy tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kalau Allah Quraisy ini, Allah pagan ini adalah Muhammad, mereka tidak mengakuinya juga. Ya. Ini Muhammad ini dikatakan utusan dari Allah Tuhan negeri Mekah, teman-teman. Kami sama sekali tidak melarangmu, hanyalah engkau Muhammad bin Abdullah. Jadi ini Allah di negeri Mekah pun punya Rasulullah, ya. Makanya Muhammad di sini membantah. Jadi ini mulai negosiasi. Saya sekali lagi ya, engkau adalah Rasulullah, kami sama sekali tidak akan melarangmu. Jadi orang pagan Quraisy ini juga menunggu yang namanya utusan Allah dari batu-batu mereka. Ya, kemudian Muhammad, ya, kemudian beliau katakan kepada Ali, hapuslah redaksi Rasulullah. Ini masa Tuhannya orang Kristen itu nggak pernah seperti itu. Tuhannya bangsa Israel itu ya dan amin, teman-teman. Jadi nggak ada munafik-munafiknya ketika ada rasul yang ini yang mengajarkan Islam ya. Ada rasul yang tidak berani nih, ragu-ragu. Dia bilang hapuslah redaksi. Kemudian dia mengatakan di sini, mengambil secari kertas tersebut, menulis dengan baik. Inilah ketetapan Rasulullah bin Abdullah ya. Jadi dia menghapus, teman-teman. Tidak pernah di dalam sejarah bangsa Israel Allah itu punya ketakutan, tetapi kita bisa mengetahui sendiri ya Allah mana yang benar, Allah yang hidup ini seperti apa ketika ya hal-hal ini terjadi kepada nabi yang satu ini, teman-teman. Kalau untuk negosiasi pergi ke tanah Mekah, dia boleh bilang oke, hapuslah ya. Hapuslah. Ini dia meminta, teman-teman. Tidak pernah ada nabi dari yang namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu yang seperti ini. Ketetapan Tuhan itu ya dan amin. Tetapi hanya karena dia mau menyembah batu, Muhammad ini sebelumnya agamanya apa juga kita nggak tahu. Tetapi dia pasti agama Allah yang mana? Allah Tuhannya di negeri Mekah. Ya, ini kita bukakan ya. Sebenarnya saya mau bahas tentang Al-Anfal 12 ini. Tetapi teman-teman udah banyak yang tahu juga. Karena kita fokusnya kepada yang namanya agama Allah yang benar, Tuhan yang benar ini yang mana? Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah dan tidak pernah menyembah Tuhan di negeri lain. Ini Allah di negeri Mekah ini udah nggak ada perbuatan yang nyata, nggak ada ajaran kasihnya, nggak ada hal yang baik yang diajarkan di dalam keislaman tentang ajaran kasih. Tadi kau mengatakan bahwa di mana Buddha mengajarkan kasih, Kristen mengajarkan kasih, ya. Mungkin tidak ada orang Kristen pun, ya. Mungkin Hindu pun mengajarkan kasih. Oke, kamu yang mengeluarkan statement, Buddha mengajarkan kasih, ateis mengajarkan kasih. Oke, Islam di mana ajaran kasihnya? Sekali lagi, sebutkan satu dalil di dalam Islam yang mengajarkan kasih. Itu saja. Kalau kau tahu tentang orang kasih, di mana ajaran kasihmu di dalam Islam? Sebutkan satu dalil saja. Silakan. Oke, teman-teman sekalian.
Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah kita tidak oten ya teman-teman ya, karena kita paham ya. Misalnya nih ada gubernur Aceh nih ngomong, Jokowi presiden kita Aceh adalah orang yang hebat. Itu Jokowi bukan presiden Indonesia guys, presiden Aceh. Nah itu pikiran oten. Tapi kita paham bahwa itu kalimat khusus ketika gubernur Aceh lagi ngomong sama orang Aceh. Begitu juga ketika Nabi Muhammad mengatakan Tuhan negeri Mekah. Sama kayak tadi, Jokowi merupakan presiden kita Aceh yang harus kita hormati. Nah saat itu pikiran oten, oh berarti Jokowi bukan presiden Indonesia, presiden Aceh ya. Itu oten. Itu oten. Tapi kalau kita Indonesia bisa mencerna, oh ini maksudnya ya mungkin pada satu waktu lagi ngomong sama orang daerah tersebut. Oh Nabi Muhammad lagi ngomong sama orang Quraisy dan saat itu adalah Mekah. Ya wajar Rasulullah ngomong kayak gitu. Sama seperti gubernur Aceh lagi ngomong tentang Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, presiden kita Aceh yang harus kita hormati. Kita yang Islam, oh iya ya, Presiden Jokowi berarti presiden Indonesia. Kalau bagi oten, oh kirain tadi Jokowi presiden Indonesia, ternyata presiden Aceh. Nah, itu masalahnya itu gede masalahnya itu, gede banget tuh masalahnya. Oke, dia tanya masalah damai-damaian ya. Oke, masalah tadi udah kita bawa, emang bener-bener nggak disimak ya. Tadi janganlah kamu jadikan nama Allah, jangan bawa nama Allah untuk dalam sumpahmu, bersumpah nih demi nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Jangan bawa nama agama gue di balik sesuatu yang lu ingin melakukan kekufuran, melakukan pertentangan. Tapi apa? Bertakwa dan mengadakan islah. Islah itu apa? Kedamaian. Di mana? Di antara manusia. Kagak cukup kita bawa. Udah. Itu udah. Mana tadi? Nih. Mana? Kok web nih? Pen. Nah ini. Ini tadi mengadakan islah di antara manusia. Oke teman-teman sekalian. Apa ini? Kok aku dapat peringatan? Aku dapat peringatan ya? Udah, kita lanjutkan. Apa hal yang tadi kita bilang? Sekarang gini, kalian masuk akal gak sih? Dia bertanya masalah Hindu sama Buddha mengajarkan kebaikan. Kalau enggak diajarin kebaikan, enggak laku agama. Enggak ada agama yang laku kalau diajarkan keburukan. Misalnya nih, masuklah kalian ke Buddha. Sampai ke Buddha, kalian tuh harus cekek anak orang. Kagak ada yang mau. Terus dia bilang, Allah gue Allah yang maha hidup. Dia kan jualan sesuatu yang gak laku. Allah gue sekarang hidup di surga. Lu gak usah jualan sesuatu yang gak laku. Artinya gak laku. Coba lu datang ke Hindu. Orang Hindu, kenapa? Allah gue ada di surga. Orang Hindunya, hah? Maksud lu di samping Brahmana Siwa Krishna gue? Lu datang ke Buddha nih, ngomong ke orang Buddha, Allah gue Allah yang hidup. Hidup di mana? Di surga. Maksud lu bareng Buddhanya gue? Kagak ada yang percaya. Itu dagangan gak laku, gak usah dibawa-bawa. Itu dagangan gak laku yang cuma agama lu aja yang paham. Agama lu aja yang mengiyakan. Lu ngomong ke Hindu, lu ngomong nih Mas Pak gua gitu. Itu kalau lu ngomong ke Hindu tuh, wah Tuhan gua hidup nih, masih hidup. Di mana dia? Di surga. Kagak ada yang percaya, kagak ada yang percaya. Itu namanya lu ngedagang sesuatu yang gak laku gitu. Sekarang gini, dia bilang Nabi Muhammad menyembah batu. Mana? Kan gua udah bilang, gua udah kasih contoh kemarin. Lu ambil aja tuh Ka'bah, lu ambil aja tuh batu, lu pindahin ke Monas. Dalilnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, yang disuruh hadap Masjidil Haram. Ini nih kebanyakan nyembah anak manusia nih. Dia bilang tadi lagi apa? Bahwa Nabi Muhammad munafik. Wah. Ini lebih munafik lagi. Tuhan maha tahu ya teman-teman ya. Amin dan iya ya. Tuhan itu maha tahu ya. Tapi Tuhan yang ngomong gini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga juga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Nah katanya maha tahu. Masa cuti? Katanya 100% manusia, 100% Tuhan. Lah ketuhanan keilahiannya cuti guys. Ini maksudnya apa nih? Katanya Tuhan tahu segalanya. Tapi ditanyain hari kiamat kagak tahu. Maha segalanya itu di mana? Ngeprank maksudnya. Ini ngeprank. Ini maksudnya
Ini ngeprank apa gimana? Ini ngeprank nih maksudnya nih. Ngeprank atau lagi cuti ini, keilahian 100% lagi cuti ini. Oke, lanjutkan. Oke ya, jadi ini nanti kita kayaknya diskusinya nggak berkembang sih. Jadi ini saya jawab, setelah itu kita langsung kesimpulan aja ya. Gitu ya? Apa mau gimana? Boleh. Gimana nyamannya aja. Aman. Lanjut. Oke, baik ya. Jadi kalau saya udah bertanya, ini di mute dulu Darman supaya kita nggak feedback. Jadi kalau ditanya mutar-mutar ke situ, jadi jelas ya teman-teman semua. Yang pastinya Tuhan itu menurunkan segala sesuatu itu karena ibi societas ibi jus ya. Itu arti dalam bahasa hukumnya semua manusia itu pasti di mana ada manusia di situ ada hukum ya. Jadi kenapa Tuhan itu pasti dengan yang namanya hukum. Tuhan itu pasti adil dan Tuhan itu selain dia adil dia juga kasih teman-teman. Makanya manusia itu pasti dengan hukumnya dia terus berkembang. Nah maka kalau seandainya ada yang bertentangan dengan hukum Tuhan, berarti itu bukan dari Tuhan, teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini membuktikan bahwa kalau pertanyaan saya tentang ajaran kasih kepada umat muslim, ini tidak ada di dalam keislaman itu. Tidak pernah ada ajaran kasih di dalam keislaman. Anda buka At-Taubah, surat At-Taubah itu surat perang. Makanya selalu dengan yang kata-katanya itu perang. Kalau Tuhan di negeri Mekah itu ngajarinnya perang. Gak pernah ada lagi kata-kata lain. Makanya kalau you keluar dari agama yang seperti ini, lu akan mati. Itulah sistem penyebaran Islam saat ini. Ya. Karena tidak pernah ada, kalau Anda tunjukkan tadi satu dalil pun, tidak ada ajaran kasihnya. Makanya kita mempunyai kesimpulan seperti itulah ajaran Islam. Ajaran yang mengajarkan siapa yang keluar dari agama, maka bunuhlah. Anda hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, Anda sudah menjadi seorang Islam. Tanpa mengetahui apa sih isi Al-Qur'annya, apa sih yang diajarkan oleh nabinya. Cukup syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak perlu lagi Anda belajar, makanya tidak pernah ada ajaran di dalam keislaman. Semua orang Islam di seluruh dunia, di mana ada yang namanya ajaran kasih di dalam Islam. Saya tantang semua, di mana ada ajaran kasih, kasih satu dalil di dalam Al-Quran mengajarkan kasih. Makanya kalau semua Islam itu ditanya di mana ajaran kasihnya, tidak tahu. Karena setelah dicari tahu pun, semua orang Islam tidak tahu membaca Quran untuk dimengerti, tetapi dihafalkan. Itu bedanya Tuhan kita memberikan kita kitab, itu berasal dari Tuhan karena kita ingin tahu nih, Tuhan supaya ingin tahu kita ini belajar dari Tuhan yang benar. Tuhan ingin supaya kita belajar apa sih yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita menghafal. Terpujilah nama Tuhan karena kita membaca dan mengerti. Bukan dengan menghafal teman-teman. Bersyukur saya jadi seorang Kristen. Saya mengenal kasih yang luar biasa. Karena saya membaca dan mengerti. Bukan dengan menghafal. Makanya masuk Kristen pun tidak jadi orang yang tidak belajar. Yang hanya masuk-masuk aja tidak. Tetapi harus dengan katekisasi 6 bulan pemuritan. Makanya Kristen itu berkualitas. Jadi sampai hari ini pun kita tidak diajarkan untuk yang namanya saling membunuh. Kasih, kasih, dan kasih. Ya, kalau ada orang menghina agama kita, kita nggak perlu menghina. Ngapain? Tuhan kita bukan datang untuk bela Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Ngapain kita belain Tuhan kita? Ya, Tuhan sudah mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu sudah fix dari Tuhan yang benar. Karena di surga nggak ada peperangan teman-teman semua. Ya, kita saling mengasihi seperti satu keluarga. Nggak ada kawin-mawin teman-teman. Jadi percayalah teman-teman semua, ini yang saya sampaikan. Karena orang Kristen belajar dari yang namanya kasih yang nyata. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar menyatakan kasihnya dengan perbuatan yang nyata. Yang mengajarkan kita dengan kasih Allah yang benar.
Bukan Tuhan yang mengajarkan kita untuk berperang. Inilah perbedaan Tuhan yang nyata dan Tuhan yang palsu. Ya, saya kira itu saja jawabannya. Saya tidak lagi banyak bicara karena memang dia tidak menimbulkan yang namanya ayat baru lagi yang ada ajaran kasihnya. Silakan. Ini penutup ya, kesimpulan ya. Suaranya nggak ada. Ya, teman saya nge-WA katanya 2 on 2 kapan sekali? 2 versus 2. Maksudnya? 2 on 2, jadi PK-nya berempat. Oh, jadi saya cari teman gitu. Oke, nanti kita coba ya, karena saya jarang punya teman di sini. Nanti kita atur waktu lah. Oh iya. Nggak, maksudnya jangan nggak bisa sekarang. Kalau Anda janjikannya sekarang kan saya harus cari teman. Oh, bukan sekarang. Maksudnya untuk jadi wanti-wanti, oh suatu saat ada waktu boleh gitu. Oh iya, 2 versus 2 gitu ya. 2 versus 2. Baik, nanti kita coba untuk cari next time ya. Nanti kita saling DM aja, Bro. Ya. Silakan, mungkin kesimpulan, sama-sama kesimpulan ya, menguatkan agama masing-masing ya. Iya, tidak ini lagi kan? Oke. Ya, Brang, silakan. Oke. Mana deh? Oke, teman-teman sekalian. Oke, dari tadi saya nggak akan jawab kalau seandainya percuma saya jawab, dia nggak akan pernah mau menerima jawabannya. Karena dari tadi kita udah kasih ayat jelas-jelas, jangan engkau bawa namaku dalam sumpahmu untuk menciptakan permusuhan. Maka ciptakanlah kedamaian. Ciptakanlah coy. Pokoknya dia nggak mau itu. Yang kedua, kalian ingat nggak masalah dalil hadis yang dia bawa? Bukan saya nggak punya jawaban, tapi saya nggak berhak menjawab untuk dia paham. Tapi karena ini kesimpulan, saya jawab untuk kalian. Di era Rasulullah itu masih era perang, teman-teman. Masih era perang, di mana orang yang murtad daripada ajaran Rasulullah berpotensi membocorkan rahasia peperangan Islam. Jadi wajar nggak untuk ada tindakan hal tersebut? Wajar ya, itulah Islam, semua terjawab. Jadi itu hadis Rasulullah itu ada hadis yang sifatnya itu dawam selamanya dan sifatnya pada satu waktu doang. Pada satu waktu, pada saat itu adalah era gempar-gempornya orang menyerang Islam. Maka saat itu diwanti-wanti, kalau orang udah masuk Islam haram keluar. Kenapa? Karena kalau dia keluar, dia berada di pihak musuh, maka dia membocorkan segala metode perang yang ada di Islam. Makanya ada hadis yang seperti itu, dan sifat hadis tersebut hanya berlaku pada saat itu. Itu yang kalian harus tahu daripada hadis tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang akan saya ambil, kita akan merujuk kepada ayat ini. Ini sistem pikir. Mana dia? Mana dia? Al-Baqarah ayat 140. Kebetulan saya hafal. Am taqulu anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataqanu Hudan aw Nasara. Apa dikatakan? Apakah kamu mengira bahwa Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi Nasrani? Allah mengatakan, "Qul afata'lamuna amillah." Katakan kepada mereka itu, adakah yang lebih mengetahui kejadian yang ada di muka bumi ini selain Allah? Itu ingin ngasih tahu kita bahwa tanpa ada informasi daripada Tuhan, tanpa akan kita tahu apa yang terjadi penyelewengan di belakang. Bahwa kalian udah terlanjur mengimani sesuatu yang dicatatkan oleh tangan jahil manusia. Contoh, kita melihat nabi-nabi kita begitu mulia. Lot dalam ajaran kita adalah seorang rasul yang tak pernah berzina dengan kedua anaknya. Makanya fungsinya datang Al-Quran untuk menceritakan kembali bahwa Lut itu adalah fitnahan daripada tangan jahil mereka. Coba baca di kitab mereka. Selanjutnya kita melihat, adakah Daud yang membunuh orang Palestina 200 orang hanya mengambil kulit nonot? Nggak ada. Di kitab kita menuliskan bahwa Nabi Daud adalah rasul yang mulia. Jadi fungsi daripada datang Al-Quran ini adalah menceritakan kembali orang-orang yang mulia yang ada di belakang. Lalu postulat daripada kebenaran Islam itu yaitu tentang Tuhannya, di mana Tuhan tidak pernah diawali yaitu dengan kelahiran, karena kita punya yang namanya akal. Akal itu sifatnya diferensia. Ya, apa itu diferensia? Ketika dikatakan kiri bukan kanan, maka setiap yang dikatakan awal maka haram dilahirkan. Ketika dikatakan maha segalanya, maka haram dia dimatikan. Itu sistem akal. Karena nggak mungkin kuat dan lemah bersatu pada satu waktu. Saya bilang ini, teman-teman tahu nggak apa? Itu kiri dan kanan, nggak bisa. Karena saat kamu sebut kiri, maka batallah kanan. Ketika kita tanyakan kepada manusia, wahai manusia,
Apa itu Tuhan? Maha kuasa. Lalu bagaimana Anda dapat menyematkan kepada kuasa kepada sesuatu yang tak kuasa? Itu menunjukkan apa? Kata-kata kuasa terhadap Tuhan menunjukkan membatalkan sistem otak, walau bagaimanapun doktrinal yang masuk terhadap bahwa Tuhan ternyata seperti ini, dia mengambil seperti ini, dia melemahkan dirinya. Adanya esensi lemah membatalkan arti kata kuat. Karena saat kamu katakan kuat, maka batallah kata lemah. Maka saat kamu katakan lemah, maka batallah kata kuat. Itu untuk menunjukkan apa? Itu sistem pikir. Makanya kalau kita diberikan akal dan mengatakan diri kita waras, maka pastinya kita memiliki Tuhan yang lebih waras daripada diri kita yang kita katakan waras. Maka boleh nggak Tuhan untuk menjadi apapun? Misalnya Tuhan pengen jadi tai kucing, boleh? Boleh. Syarat kita nggak boleh punya akal. Tapi kalau kita punya akal, maka kita akan menanyakan, wahai Tuhan, kenapa engkau menjadi ini? Sedangkan dirimu di dalam otakku maha kuat. Lalu bagaimana engkau bisa selamah ini? Itulah fungsinya diberikan akal. Kalau ditanyakan apa kebaikan Allah Ta'ala untuk seluruh dunia? Mengangkat manusia daripada Al-Baqarah ke An-Nas, mengangkat manusia daripada kebinatangan hingga jadi manusia. Ketika dia sadar akan fungsi otak. Silakan. Oke. Ini udah mulai dulu ya. Baik. Ya, thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman muslim yang udah mau mendengarkan ya. Jadi buat teman-teman semua yang Kristen, karena ini kesimpulan ya. Kita bangga dengan kita jadi orang Kristen tuh, kita bangga teman-teman ya, membaca segala sesuatu yang ada dalam kitab kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi ya, saya ini bangga jadi anak Allah karena kita disebut sebagai anak ya. Kita, Tuhan inginkan supaya jadi pintar, jadi manusia yang berkualitas, makanya berpikir tentang hidup yang baik ya. Kita bukan dijadikan sebagai seorang budak yang lu kalau baca lu mengerti. Kalau budak itu nggak boleh pintar teman-teman. Kita bangga karena kita jadi anak Allah ya. Kita bangga karena Tuhan memberi contoh kepada kita hidup dengan kualitas. Tuhan bilang apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makanya kita sebagai orang Kristen pasti berkualitas. Dan kita sebagai orang Kristen mengetahui maksud Tuhan dalam hidup kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, Tuhan menganggap kita itu sebagai anak-anaknya, bukan budak. Kalau budak, teman-teman nggak boleh tahu tuh. Anda yang penting diperintah saja, ikut saja. Kau nggak boleh bertanya, kau nggak boleh mengerti, kau nggak boleh bagaimana yang namanya tahu tentang apa rahasia majikannya. Ya, tetapi karena kita adalah anak Allah, kita dibukakan semuanya. Ini maksud Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita nggak dijadikan sebagai seorang yang nggak punya akal sehat, yang seperti binatang kerbau yang ditusuk hidungnya. Udah lu ngikut aja. Lu nggak tahu apa sih ini maksudnya? Nggak, udah ngikut aja. Ya, makanya kita jadi orang-orang yang berkualitas. Kita bukan jadi seorang yang hanya ikut-ikut aja. Kenapa kita pergi ke gereja, kita melakukan suatu ibadah, kemudian kita membawa Alkitab kita, kemudian pendeta membaca, kita juga ikutan membaca. Apa sih maksud Tuhan dalam hidup kita? Kita nggak tahu, kita membaca dan mengerti. Ya, karena Tuhan yang benar, Tuhan terbuka. Seperti orang tua kita juga kepada kita. Ya, dia terbuka, apapun itu bukan menjadi rahasia lagi. Karena dia mau supaya kita menjadi orang yang pintar. Beda dengan majikan dan tuan. Ya, majikan dan budak. Kalau budak itu pintar, majikannya pasti mati. Di mana-mana budak itu banyak pun dia harus tetap jadi bodoh. Makanya nggak boleh tahu, nggak boleh ngerti, nggak boleh paham apa sih ini maksudnya. Udah lu diam ada, lu ngikut aja.
Itulah perbedaan kita dengan yang mana atau siapapun ya. Saya tidak menyinggung siapapun, tetapi inilah yang disampaikan Tuhan dalam hidup kita supaya kita mau membaca dan mengerti, mau mengetahui apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Tuhan harus mengerti kita dan kita mengerti Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, makanya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan seperti seorang bapa dan anak, bukan seperti majikan dan budak. Makanya kalau orang Kristen itu dimanapun berada selalu belajar dengan baik, membaca dan mengerti. Tadi di permulaan bagaimana orang mau membuat framing di dalam kekristenan hanya ajaran-ajaran bidat, dan yang namanya pendusta itu berasal dari iblis, teman-teman. Makanya banyak guru-guru palsu saat ini, banyak nabi-nabi palsu saat ini yang mengajarkan di luar yang namanya Allah yang benar, Allah Tritunggal, Allah yang hidup. Ya, yang sejak saat mula itu menciptakan kita. Ya. Jadi itulah ya kita yang dapat saya sampaikan. Belajarlah dengan baik, membacalah dengan mengerti, memahami, bukan dengan menghafal. Buat orang Kristen, membaca dan memahami dengan mengerti. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang mau mendengarkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang mau untuk supaya mau belajar, membaca dan mengerti, karena komal saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Thank you buat teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Ya, buat satu lagi nih, yang 2 on 2 itu ya. Kapan ada waktu boleh. Kapan? Sebentar atau bagaimana? Sebentar gimana? Nanti DM aja. Sebentar, maksudnya malam ini atau gimana, nanti DM aja. Malam ini mungkin saya ada kegiatan ya. Nanti oke. Siap nanti. Baik. Saya kasih tahu. Oke, terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Thank you ya. Diputuskan sama-sama ya, bro, saya nggak ngerti nih karena di laptop. Oke, thank you. Oke. Ada teman-teman sekalian gitu ya guys ya. Tadi kita bukan budak. Budak itu mereka mau bawa ke ini abdun, hamba kan gitu ya. Karena kita di Islam kan disebut hamba ya. Iya, kan kita di Islam disebut hamba ya. Mudah itu, tinggal buka ini. Kalau tadi lanjut ku bantai lagi dengan KPR 3:13. Oke. Nih. Ini memuliakan hambanya yaitu Leman mungkin ya. Itu tulisannya apa? Leman. Itu apa tuh namanya? Leman apa atau apa tuh? Itu apa namanya? Leman. Yang tertulis apa kira-kira teman-teman? Itu apa yang tertulis? Leman ya. Iya, itu Leman ya yang tertulis ya, Leman ya. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Leman ya, Leman ya. Leman mungkin. Tulisannya Leman. Wak Leman. Itu Wak Leman ya. Yang kalian lihat di layar itu enggak ada itu enggak ada. Itu Wak Leman ya, teman-teman sekalian ya. Karena apa enggak terguncang guys. Yang saya kasih itu ilmu filsafat kepada dia. Bahwa setiap agama itu nggak bisa dibenarkan dari sejarah, karena setiap agama itu punya sejarahnya. Dan dia jualan sesuatu yang nggak laku. Mana jualan yang nggak laku? Tuhan kami, Tuhan yang hidup di mana? Di surga. Nggak usah ngomong ke Islam, ke Hindu lu ngomong. Ketika lu ngomong ke Hindu, lu ngomong apa? Nggak usah, lu ngomong ke Buddha deh. Tuhan kami, Tuhan yang hidup sekarang di surga sebelah kanan. Lu ngomong apa? Itu namanya dagangan nggak laku. Dagangan yang laku aja gitu. Terus kita bilang budak, kita bangga jadi budak Tuhan kan? Ya nggak? Daripada memperbudak Tuhan, sekarang gini. Yang bikin industri film dewasa siapa? Oten. Di dalamnya mereka ngapain? Jina. Yang nebus dosa siapa? Tuhan. Yang jadi budak dari mereka siapa? Ya Tuhannya. Live ini dibatasi, nggak bisa nge-give. Ada ini guys, link sawer di bio. Jadi pesan kalian muncul nanti. Pakai link sawer boleh nih, link sawer di bio. Jadi di bio saya ada link saweria.
Nah terserah mau infak berapa, mau 5.000, mau 10.000, terserah kalian. Di situ ada ya. Nah jadi nanti muncul di wishlistnya kalian. Jadi kalian bisa nitip pesan ya guys ya. Itu. Sekarang kita bangga nggak jadi budak Tuhan? Bangga dong. Kenapa kita bangga jadi budak Tuhan? Ya kita adalah umat yang punya aturan. Karena kita tahu tanpa aturan daripada Tuhan kita nggak beraturan, kan gitu. Sekarang mereka apa aturannya guys? Contoh gini. Coba aku tanya kepada kalian semua yang ada di sini. Di room saya. Di Kristen mengajarkan perceraian nggak? Enggak. Ya nggak? Emang ada diajarin perceraian di Kristen? Enggak. Karena mereka satu untuk selamanya. Begitu Kristen cerai, pakai hukum siapa? Nah, pakai hukum Islam. Bayar royalty loh. Oh, Tuhan Maha mengetahui umatnya, menciptakan psikologi umatnya. Begitu umatnya bermasalah, dipaksain tuh satu seumur hidup tuh. Ujung-ujungnya cerai juga. Cerai pakai hukum siapa? Di kalian nggak ada cerai. Pakai hukum siapa? Ya pakai hukum Islam, coy. Bayar royalty lo. Royalty ke Islam aja, royalty. Royalty lo ke Islam. Bayar royalty lo. Hukum cerai lo pakai hukum Islam lo. Karena di agama lo nggak boleh cerai. Lo pakai hukum siapa? Pakai hukum agama yang boleh cerai gitu, bre. Apa nggak ketampol? Sekarang gini, tanpa Bible, emang ada yang kenal Yesus? Nggak ada. Tapi tanpa Al-Quran, semua orang bisa kenal Allah. Ketika kemudian mereka tahu bahwa oh buaya beda sama lembu, lembu beda sama asap, asap beda sama api, api beda sama air, Tuhan pasti beda daripada apapun. Karena namanya TUHN. Karena kita tahu apa beda sinonim sama antonim. Oh kalau sinonim berarti persamaan kata. Halo kakku. Ini bentar aku mau jawab yang ini dulu ya. Tunggu ada. Tunggu. Ada yang bilang ini guys. Ada yang bilang ini. Tunggu bentar. Ini seru nih. Ini lucu nih. Ini ada hal yang lucu nih. Bentar, mana dia tadi? Bentar, aku lagi pilih. Mana dia? Wah, tunggu. Aku lagi pilih nih. Ada komentar yang keren tadi guys. Keren banget komentarnya, keren. Nah ini Ismail turunan budak coy. Ya itu dia. Itulah agama kalian yang anehnya gini. Hagar nih ya. Ini aku cerita ke kalian ya. Cerita tentang Hagar ya. Hagar. Tahu nggak kalian kenal nggak Hagar? Hagar yang ngelahirin Ismail. Kalau di kitab kita ya. Di kitab kita. Di Al-Quran kita. Menceritakan bahwa Ismail itu sadikul wa'di dan seorang rasul. Di kitab mereka Hagar kena prank guys. Artinya kena prank gini. Hagar. Ya. Engkau telah lama mendoakan agar punya anak Hagar. Ya. Oke, engkau akan melahirkan seorang anak Hagar. Oke. Namanya siapa? Namanya Ismail. Terus? Senang dong Hagar. Misalnya ini aku jadi Hagar nih. Malaikat datang nih. Apa? Lu akan lahirin anak. Wih, senang dong Hagar. Senang dong, bahagia dong. Serius lu malaikat, cius nih. Cius, lu akan lahir anak. Bahagianya Hagar, ya kan? Bahagia Hagar kan? Terus gini. Lu lahirin anak kan? Oke. Maka engkau akan menamainya dengan Ismail. Ini nih. Ini aku buka ya biar Oten lihat anehnya kita mereka ya. Ini aku tanya kepada kalian nih. Ini aku tanya kepada kalian ya. Nih buka nih ya. Ini udah diminta nih sama Tuhan. Terus Tuhannya ngomong, malaikat Tuhan ngomong kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan yang menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Nah, menurut kalian kira-kira Hagar bakal seneng gak? Ini aku tanya nih kepada kalian. Kira-kira ini Hagar seneng apa gimana teman-teman? Pasti seneng dong. Pasti seneng dong. Karena udah lama dia minta anak, ya kan? Minta anak, ya. Dia udah lama minta anak baru dikabulin. Ya kan? Benar gak? Benar. Oke. Lalu kemudian apa yang terjadi? Terserah mau Sarah mau Ishak, yang pokoknya daripada ibunya dibilang, "Bu, engkau akan melahirkan seorang anak yang namanya Ismail." Oh, siap malaikat. Seneng banget tuh Hagar ya kan? Terus apa dibilang?
Seorang lelaki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dengan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kira-kira Hagar senang apa gimana nih? Emosi Hagar dibikin naik turun guys nih. Ini nih misalnya ke kalian nih. Hah? Kalian nih ya, kalian nih. Bu, ya, ibu bakal mengandung seorang anak. Oh iya. Beneran? Iya. Nanti ibu harus kasih namanya Jamal. Oh iya kah? Bener? Iya. Tapi dia adalah seorang anak laki, nanti tugasnya ngebegal orang. Nanti tugasnya dia itu ngerampok orang. Itu malaikatnya langsung Hagar ibunya langsung ngomong, lu ngasih info apa sih ini info bahagia apa, info apa sih lu? Ini info apa? Malaikat Tuhan datang kan, engkau akan melahirkan seorang anak. Bahagia dong. Anjay, makasih malaikat. Aku udah lama nih lo minta anak nih. Bahagia banget aku ya. Makasih aku anak. Benar. Terus apa yang terjadi? Lakunya seperti keledai liar. Kagak asik lo kagak asik lo. Udah nggak usah kasih. Nggak usah deh, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Kena prank guys, kena prank. Ini gimana kita bersuci ini ngeprank orang guys? Seorang ibu ya, kau lahirin anak ya nanti. Siapa namanya Ismail? Senang ibunya. Halo? Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Gimana Kak Sarah? Baik. Tadi si Robert kemana? Keluar dia. Udah selesai. Songong dia itu. Lanjutlah. Iya teman-teman sekalian yang mau naik nanti malam udah maghrib. Kami sholat, kami hamba Kenapa? Tuhan. Dia jawabnya apa? Apa? Bagaimana? Gimana? Kak? Iya, kamu jawabnya benar, dia jawabnya muter-muter. Iya. Daman jawabnya benar, dia muter-muter berdalih. Karena yang aku hadirkan tak ada kebenaran selain kebenaran postulat akal guys. Kakak putus-putus. Iya, coba. Guys, sekarang Daman aku tanya dengan cara berpikir mereka yang kita diskusi kemarin itu loh. Nah, ayatnya. Kakak putus-putus, Kak. Gue tanya, tunjukkan siapa bidannya dan mana akta kelahirannya yang nolongin Ibu Maria melahirkan Tuhan. Tuh, siapa itu? Ayo. Jawab, komen di lapas gua ya. Iya, tuh, komen. Ya, tuh, kakak aku komen. Gitu ya, guys ya. Karena yang kuhadirkan kepada dia itu postulat akal. Iya, Kakak. Iya, kakakku. Thank you. Makasih, Kakak. Makasih ya. Itu aku udah pakai sholat tuh. Thank you ya. Ya. Dadah, Kakak. Itu dia, guys. Kebenaran sejati itu postulat akal. Ini aku kasih tahu. Postulat akal tuh tahu nggak apa? Walaupun dunia, kebenaran itu bukan karena banyak yang meyakini, teman-teman. Kebenaran itu ketika rasio kalian dapat menghadirkan konklusi, kesimpulan pikir. Nggak bisa seluruh dunia meyakini api itu dingin. Kalian iya dan amin, nggak bisa. Buktikan dulu kalau api itu dingin. Kalau di alam kalian hidup ternyata api itu panas, maka tolaklah seluruh dunia yang mengatakan api itu dingin. Itu postulat. Karena kita sadar diberikan otak oleh Tuhan, pasti Tuhan lebih berotak daripada kita yang punya otak. Itu udah pasti. Jadi detik Tuhan tahu tentang konsekuensi otak manusia apa? Dia ciptain manusia dapat membedakan kiri dan kanan, dapat membedakan kalah dan kuat. Ini Tuhan nih tahu nih, beda kuat dan lemah, kiri dan kanan, atas dan bawah, langit dan bumi. Maka ketika mereka tahu arti kuat, maka aku nggak boleh jadi lemah, karena aku yang menciptakan otak. Karena kalau aku jadi sesuatu yang lemah, berarti bukan mereka yang nggak punya otak, aku yang nggak punya otak. Kan mereka nanya nih, kalau Tuhan pengen jadi cek tes 1 2. Kalau aku pengen jadi manusia, kalau Tuhan pengen jadi manusia,
Siapa yang mau bantah? Oke? Sama juga kayak kalau kalian mau minum racun, siapa yang mau bantah? Tapi detik kalian minum racun dan kalian tahu konsekuensi racun itu mematikan, detik itu kalian tuh orang gila gitu. Sama kayak ketika Tuhan tahu ini di otak pasti membedakan lemah dan kuat, maka konsekuensinya gua nggak boleh jadi lemah karena mereka tahu gua maha kuat. Ketika gua jadi lemah, ya berarti gua nggak punya otak. Masa Tuhan nggak punya otak? Kan lucu. Ya teman-teman. Iya dong. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk hari ini. Rayakan kemenangan kita. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madaya wasi'al karami. Buat yang di YouTube, thank you, terima kasih banyak. Kita rayakan kemenangan dulu ya. Buat yang di YouTube, jazakallah, terima kasih banyak. Lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar dan jangan lupa dibagikan dan semuanya. Makasih banyak.